Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir untuk Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Upacara wisuda ke-69 Universitas Semarang baru-baru ini digelar. Sebanyak 916 lulusan dari berbagai program studi turut diwisuda. Sebanyak 916 lulusan secara resmi diwisuda dalam upacara wisuda ke-69 Universitas Semarang baru-baru ini. Acara yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Profesor Dr. Haji Muladi SH USM turut diwarnai beragam ekspresi kebahagiaan para wisudawan dan keluarga. Dalam sambutannya, Rektor USM Dr. Supari STMT berpesan pada para wisudawan dari program diploma, sarjana, dan magister di kampus tersebut diharapkan ke depan mampu menjadi kreator yang baik. Saya berpesan, jangan hanya puas dapat menyesuaikan dengan perubahan, tapi jadilah kreator yang baik, kreator dari setiap perbaikan, dari setiap perubahan ke arah yang lebih baik yang terjadi. Kuncinya, saudara harus merdeka dan berhati. Merdeka dalam berpikir akademis dan menggunakan hati dalam dalam berkreasi untuk memberikan solusi yang baik. Dalam rangkaian wisuda ke-69 USM itu pula, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM mengungkapkan rasa syukur dan menyampaikan rasa bangga kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi mereka. Selamat. Saya bangga kepada para wisudawan, wisudawati. Hari ini saudara mendapat gelar pengakuan intelektual dari Universitas Semarang. Saudara mencapai lebih tinggi satu level. Pencapaian intelektual dibuktikan. Saudara memakai toga dan topi. Buah durian, mangga, duku, kiwi, dan manggis. Wisudawan wisudawati Universitas Semarang. Sebanyak 539 lulusan lulus dengan predikat cum laude terdiri dari 57 lulusan diploma, 463 sarjana, dan 19 magister. 214 lulusan Fakultas Teknik Universitas Semarang mengikuti gelaran wisuda ke-69 Universitas Semarang. 3 mahasiswa turut diberikan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Fakultas Teknik Universitas Semarang melepas 214 mahasiswanya dalam pelepasan calon wisudawan ke-69. Acara yang berlangsung di Quest Hotel Semarang itu diikuti para wisudawan dari 3 program studi, yaitu S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, dan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Dekan Fakultas Teknik USM Dr. Purwanto mengingatkan para wisudawan untuk bersiap menghadapi dunia kerja yang penuh tantangan. Ia juga berpesan mengenai pentingnya komunikasi dan etika dalam dunia kerja. Ini sangat penting komunikasi itu karena itu juga salah satu aspek yang diperhitungkan di dalam nanti di dalam penerimaan pada waktu penerimaan untuk bekerja. Yang keempat adalah tentunya harus selalu update ilmu pengetahuan. Dimanapun bekerja, dimanapun kalian bekerja itu tentunya harus selalu mengikuti teknologi, mengikuti ilmu-ilmu yang perkembangan begitu cepat dan luar biasa. Dan yang kelima adalah tentunya etika, sopan santun itu yang lebih utama lagi. Ini karena apa? Kadang-kadang orang pintar itu tidak selalu dibutuhkan kalau dia tidak punya etika dengan baik. 214 lulusan itu terdiri dari 163 lulusan teknik sipil, 35 lulusan teknik elektro, dan 16 lulusan dari teknik perencanaan wilayah dan kota. Acara pelepasan ini juga memberikan penghargaan kepada 3 wisudawan terbaik yang terdiri dari masing-masing program studi yang telah menunjukkan prestasi akademik gemilang selama masa studinya.
Praditya Utomo Eskom MCS, dosen Universitas Merdeka Madiun berhasil meraih gelar doktor. Torehan prestasi yang gemilang ini turut mendapat respon positif dari berbagai pihak. Dosen Universitas Merdeka Madiun Praditya Utomo Eskom MCS berhasil meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji pada ujian disertasi program studi Doktor Sistem Informasi. Dr. Praditya Utomo melakukan penelitian disertasi dengan judul Pengembangan Model Pengambilan Keputusan Kelompok Secara Multilevel dengan Kriteria Dinamis dan Metode Fuzzy Learning Vector Quantization. Kaprodi DSI Undip Profesor Dr. Rahmat Gernawa MSI mengaku bangga atas capaian dari para mahasiswa DSI dan Dr. Praditya Utomo Eskom MCS merupakan lulusan ke-8. Pada hari ini ada sidang promosi doktor atas nama doktor baru ini Pak Praditya Utomo. Kami sangat berbahagia karena beliau lulus dengan waktu 3 tahun sekian bulan. Jadi dari waktu sudah sangat bagus karena tidak lama itu dan sesuai dengan target di mana kami mencanangkan untuk bisa lulus tepat waktu. Kedua juga meraih predikat cum laude. Artinya predikat itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat yang bersangkutan. Dan alhamdulillah kami juga merasa senang karena kita bisa bekerjasama karena beliau dari Universitas Merdeka Madiun. Artinya bahwa kita harus berkolaborasi antar institusi supaya nanti kita bisa maju bersama-sama. Dan saya yakin itu menjadi salah satu modal yang sangat besar bagi Universitas Merdeka Madiun karena dengan adanya dokter yang lulus itu terus terang akan menjadi mengangkat organisasi, mengangkat terhadap kepercayaan terhadap publik bagi mereka-mereka yang mau nyekolahin putra-putrinya karena adanya mereka-mereka yang lulus dari program dokter itu. Dan bagi kami, Undip, kami menanti kerjasamanya karena diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Artinya kerjasama riset, kerjasama pengabdian masyarakat, serta kerjasama dalam arti Universitas Merdeka bisa mengirimkan kembali dosen-dosen mudanya. Kami tunggu di fakultas atau sekolah pasca sarjana di Universitas Diponegoro. Ya. Praditya menyatakan bahwa kriteria dinamis merupakan masalah yang serius dalam forum pengambilan keputusan kelompok yang multilevel. Semakin banyak jumlah pengambil keputusan, maka semakin banyak pula kriteria untuk mencapai kesepakatan. Dalam ujian disertasi itu bertindak sebagai promotor Profesor Dr. Kusworo Adi SSIMT dan ko-promotor Dr. Oki Dwi Nur Hayati STMT. Rektor Universitas Merdeka Madiun Dr. Insinyur Luluk Sulistyo Budi MP menyatakan rasa syukurnya atas kelulusan dosen dari Universitas Merdeka Madiun. Melihat dari hasil kinerja salah satu dosen kami, Promovidus Praditya Utama di program studi Sistem Informasi Undip, ini sangat membanggakan karena punya dedikasi dan juga prestasi akademik yang luar biasa. Saya baru tahu. Kalau tidak diundang di acara ini tentu tidak tahu, dan hari ini saya buktikan ternyata betul-betul yang bersangkutan punya dedikasi yang tinggi, punya kemampuan aktif yang tinggi sehingga lulus dengan cum laude 3,7 tahun lebih 5 hari. Nah, ini ada suatu prestasi yang bagus karena program di kami untuk manajemen informatika ini ya baru satu-satunya dosen bergelar doktor. Nah, ini menambah jumlah dokter kita di Umur Madiun itu sudah 25 orang. Dan mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kita akan tugaskan untuk bisa menembus studi di Undip lah. Karena melihat dari materi yang diberikan, cara bimbingan, motivasi yang diberikan menurut kami sudah cukup bagus. Saya kira itu ya. Peringatan Hari Jadi Polisi Wanita ke-76, 1 September, Polisi Wanita Polda Jawa Tengah menggelar Polwan Goes to School digelar di SMK Negeri 6 Semarang. Para polwan mengajak para siswa untuk menangkal cyberbullying. Halo, selamat pagi Sobat Pers. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Laviola dan rekan saya Sevira yang akan menemani Anda untuk meliput program Polwan Goes to School di SMK Negeri 6 Semarang pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Yuk ikutin terus. Pada hari ini, Rabu 28 Agustus 2024, Polda Jawa Tengah sedang mengadakan program Polwan Goes to School di Sekolah SMK Negeri 6 Semarang yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 11 sampai kelas 12.
dengan tema Stop Bullying, Start Caring Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Perundungan yang dilaksanakan secara serentak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, di mana pada tanggal 28 Agustus merupakan hari jadi ke-76 Poluan Republik Indonesia. Kami, keluarga besar SMK Negeri 6 Semarang, mengucapkan selamat hari jadi ke-76 Poluan Republik Indonesia. Sukses dan jaya selalu. Pada kali ini kami mengangkat terkait materi bullying yang tadi disampaikan oleh rekan kami Poluan juga dari Krimsus terkait cyberbullying, di mana cyberbullying ini kan sedang marak terjadi, sehingga tujuan atau manfaat hari ini kita melaksanakan materi tersebut adalah untuk mentransfer ilmu, informasi untuk adik-adik sekalian, apa sih cyberbullying ini, terus bagaimana sih ketika kita mengetahui itu, apa langkah-langkah kita. Seperti itu. Jadi untuk menjaga supaya adik-adik ini tidak masuk ke dalam cyberbullying ini dan bisa mengingatkan kepada teman-temannya baik satu sekolah maupun keluar sekolah nantinya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi cyberbullying gitu. Baik, kalau manfaat apa saja yang diperoleh saat mengikuti kegiatan kali ini mungkin bisa dijelaskan dari sisi ibu dan sisi pesertanya. Tentunya adik-adik lebih paham. Jadi adik-adik ini bisa menjadi pionir untuk rekan-rekan yang lainnya untuk bebas dari cyberbullying. Dan kami juga bisa menyampaikan, bisa transfer informasi sehingga memberikan kebanggaan tersendiri bagi kami untuk dapat menyampaikan langsung kepada adik-adik di depan adik-adik dalam rangka hari jadi Poluan ini, sehingga adik-adik ini bisa tahu dan lebih paham terkait cyberbullying. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Kembali ke rekan saya Viola. Sekian liputan hari ini. Saya Laviola dan rekan saya Sevira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sebanyak 224 siswa-siswi SD dari 16 kecamatan sekota Semarang mengikuti final Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tingkat kota di SD Negeri Sendang Mulyo 04. Sesuai namanya, FTBI melombakan berbagai lomba yang erat hubungannya dengan bahasa dan budaya Jawa. Mulai dari mendongeng, pidato, hingga komedi tunggal, semuanya dalam bahasa Jawa. Sejak pagi, para siswa tampak antusias dan tak sabar untuk segera tampil unjuk gigi dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Ada yang mengenakan baju adat Jawa, membawa berbagai peralatan properti hingga berdandan ala badut yang lucu. Ketua Panitia Parinem menyampaikan ada 7 kategori lomba dalam FTBI tahun ini, yaitu lomba mendongeng, lomba menulis dan membaca aksara Jawa, lomba cerkak, lomba pidato, lomba komedi tunggal, lomba tembang macapat, dan lomba geguritan. Tujuan dari FTBI sendiri apa sih, Pak? Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas siswa ya, dalam bersastra Jawa ya, khususnya Jawa Tengah, dan meningkatkan sikap percaya diri ya, melatih anak untuk mentalnya ya, nanti kedepannya biar seorang pemimpin yang baik dan handal ya. Dan itu untuk melestarikan bahasa Jawa, di antaranya itu biar tidak musnah dalam untuk bahasa ibunya ya, bahasa ibu atau bahasa Jawa. Kalau masing-masing sekolah tuh mewakili berapa lomba? Itu kan tingkatnya kan diambil dari tingkat kecamatan, dari sudah direkrut dari tingkat kecamatan dulu. Jadi dari masing-masing kecamatan itu kan tidak sama ya sekolahnya, tergantung. Nantinya Parinem melanjutkan juara 1 dari masing-masing kategori berhak mewakili kota Semarang untuk nantinya maju ke FTBI tingkat provinsi yang akan berlangsung di Jepara bulan Oktober. Sementara itu, salah satu peserta, Deana Rizky Gasane, mengaku telah mempersiapkan diri untuk lomba FTBI selama setahun belakang. Siswa kelas 6 SD Negeri Bendungan itu tampil dalam lomba mendongeng dan membawakan cerita tentang legenda Banyumanik dan Watugong. Rasanya tampil mendongeng? Biasa aja karena udah terbiasa di kota.
Tadi membawakan apa berarti ceritanya? Ceritanya tadi bawain apa? Tentang legenda Banyumanik Watuga. Oh, kenapa milih itu dari semua cerita? Mungkin karena biar beda dari yang lain. Oh iya. Udah latihan berapa lama? Dari kelas 5. Oh, dari kelas 5. Oh, ini berarti kelas 6? Iya. Kamu udah biasa tampil gitu atau gimana? Iya, udah bisa tampil. Grogi nggak sebelum tadi tampil? Sebelum itu grogi, tapi kalau udah tampil nggak. Oh gitu. Tadi ada kendala nggak tadi atau lancar? Lancar berarti ya. Yakin nggak juara? Ya yakin. Oke. Sebelumnya udah pernah ikut lomba-lomba seperti ini belum? Udah. Oh, apa itu? Mapsi. Oh, Mapsi. Oh gitu, ya. Terus Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan senantiasa perlu kesiapsiagaan petugas hutan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perum Perhutani BKPH Sambirejo, KPH Purwodadi menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan. Untuk mengatasi bencana kebakaran hutan, KPH Purwodadi BKPH Sambirejo, Tawang Harjo, Gerobokan, Jawa Tengah, saat petugas hutan bersama Polri dan TNI serta LMDH setempat melakukan patroli dan menemukan sebuah titik api yang membahayakan hutan tersebut, sehingga membuat petugas bergerak cepat dan mematikan titik api dengan peralatan seadanya agar tidak menjalar kemana-mana. Patroli siaga kebakaran, kemudian kita lanjutkan dengan apel siaga kebakaran hutan dan lahan di peta 73 BKPH Sambirejo yang melibatkan TNI, LMDH, kemudian kepolisian bersama perhutani. Pak, pernah ada kejadian nggak Pak untuk hutan ini Pak? Untuk tahun ini baru ada satu kejadian kebakaran karena teman-teman sudah antisipasi sejak dini. Ini untuk antisipasi, jadi untuk preventif mengingatkan kembali kepada teman-teman semua dan stakeholder terkait untuk tingkat kewaspadaan terhadap kebakaran yang ada di kawasan hutan. Pertama, Perhutani membentuk tim pemadam kebakaran, baik di tingkat KPH maupun di BKPH, kemudian melakukan koordinasi dengan aparat terkait, baik TNI, Polri maupun LMDH, kemudian memasang rambu-rambu waspada kebakaran di jalur-jalur tertentu, dan menyiapkan alat pemadam kebakaran di pos-pos kebakaran. Ada tim khusus juga Pak untuk mengantisipasi kebakaran hutan Pak? Ada, kami membentuk tim KPH, tim siaga kebakaran, kemudian diturunkan sadal karhut di tingkat BKPH. Mengantisipasi kebakaran hutan gimana Pak? Ya, kita sebagai dalam dia kualitas jaga pada petani memang konsekuen bahwa untuk penanggulangan masalah hutan. Dalam kan masyarakat desa hutan, tentunya kita kerjasama atau dibantu oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang dekat desa. Itu untuk satu-satunya yaitu yang kita minta bantuan. Kalau ikut patroli seperti itu Pak, ada kebakaran, ada komunikasi nggak Pak? Jelas ada dari komunikasi dari pihak perhutani ataupun dari pihak LMDH sendiri memberitahu kalau kita patrol sendiri, ronda sendiri, ada kebakaran kita minta bantuan pihak perhutani, tentunya begitu. Harapan kami semoga hutan kita ini tetap lestari dan himbauan kami kepada masyarakat, terutama sekitar hutan, agar mewaspadai adanya kebakaran hutan, jangan sampai hutan ini kebakaran. Dan kami TNI Polri, terutama Koramil Wirosari, Koramil Tawang Harjo, Babinsa, Babinketmas siap mendukung tugas perhutani. Seminggu kita melaksanakan 2 kali patroli Pak. Radius sekitar 5 kilo sampai 6 kilo Pak. Pernah ditemukan sesuatu Pak di hutan Pak? Untuk sementara ini tidak ada. Untuk mengantisipasi kebakaran di hutan Pak, apakah perlu alat Pak dalam patroli Pak? Kita perlu alat, terutama sabit. Untuk antisipasi apabila kebakaran kita bisa untuk memadamkan. Harapan saya dan kami semua, hutan ini tetap lestari Pak, jangan sampai ada kebakaran. Saya selaku Babin Jagawana biasa berpatroli mendampingi dengan Mandor Polter, juga KRPH setempat ini di wilayah BKPH Sambirejo. Ada bentuk sinergitas itu gimana Pak? Kalau saya tugas khusus berarti memang mendampingi melekat di perhutani. Untuk antisipasi kebakaran gimana Pak dari polisi sendiri Pak? Dari kepolisian biasanya juga menyiapkan dalam arti untuk APD biasanya dilengkapi dengan alat yang tidak terlalu dalam arti untuk biasanya membawa itu parang juga
kalau gebyok-gebyok itu juga sebatas dari sarpa yang ada, memanfaatkan sarpa yang ada di lokasi hutan. Dengan adanya simulasi ini diharapkan kebakaran hutan bisa segera ditangani dengan baik oleh petugas hutan. Pasangan Setio Hadi dan Sugeng Prasetyo mendaftar di KPU Grobogan Rabu siang. Dengan diusung 9 partai koalisi, pasangan ini siap memenangkan Pilkada Grobogan. Pasangan Setio Hadi dan Sugeng Prasetyo diarak dari rumah Ketua DPC PDI Perjuangan menuju KPU sejauh 5 km. Ratusan pendukung mengikuti sambil membawa bendera sejumlah partai. Ada 9 partai yang mengusung pasangan Setio Hadi Sugeng Prasetyo, yakni PDIP, Gerindra, Hanura, PKS, Demokrat, Nasdem, Golkar, PPP, dan PSI. Dengan koalisi ini, pasangan Hadi Sugeng siap memenangkan pilkada dengan perolehan suara 60%. Gimana Pak? Deklarasi hari ini memperkuat partai-partai yang mengusung saya. Dan partai yang mengusung saya, PDI, Gerindra, P3, Hanura, terus PKS, Demokrat, Golkar, Nasdem, PSI. Untuk deklarasi ini ada berapa aspek Pak yang ditujuan nanti Pak? Ulangi lagi. Tujuannya dengan deklarasi ini apa Pak? Untuk menyatukan kita nanti berjalan atau memperkuat tim di lapangan. Untuk itu kita sama-sama bersatu padu, bergandeng tangan untuk memenangkan. Pak, dengan deklarasi ini Pak, apa harapannya Pak? Harapannya kita bisa berhasil menang. Berapa persen Pak kira-kira Pak? Ya paling tidak minimal 65%. KPU membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Grobogan mulai tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Hingga pendaftaran ditutup ada dua calon yang nantinya akan bertanding di kontestasi politik memperebutkan kursi kepemimpinan Grobogan 5 tahun mendatang. Pemirsa, perusahaan e-commerce Tiongkok telah menjangkau pasar Amerika Serikat. Dan meski produknya disambut konsumen karena murah, tetapi sebagian besar warga tampak tidak tergiur. Survei Pew Research menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat memandang negatif pengaruh ekonomi Tiongkok dibanding negara-negara lain yang disurvei. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari San Francisco hingga New York hingga Washington, pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat. I feel like a lot of influence. I mean, look around. You know, we're in Chinatown. I'm assuming everybody likes Chinese food, so right, and the Lunar Festival, Chinese New Year, so I'm assuming cultural-wise, it is a very good influence. Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif, tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika, Pew Research Center menemukan hampir 75% warga Amerika punya persepsi negatif. Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat. But where Americans really stand out is that they see most of the impact from China to be negative. In fact, more Americans say that China's economic impact is negative than any of the other countries that we surveyed. Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat, perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok seperti Shein dan Temu juga telah mengakar di Amerika menurut pelanggan Temu ini. I guess the sense of prices is really, affordable. Meski tergiur dengan harga murah, namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini. Websites like Temu, Chinese websites like that, maybe have a little bit of a negative effect on consumer behavior, just because it's encouraging people to buy a lot more and then get rid of the quality on those items isn't that great, so it's just like a lot of consumption and then discarding of items, which I think is very wasteful. Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok, pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial TikTok
yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing, menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles. So I think that the US government is concerned about whether TikTok can be used as a vehicle to spread potential fake news and also biased views about different candidates during the election years. But I feel like TikTok can be used as a way of personal expression, you know. Everyone has their own opinions and thoughts. I feel like it can work either way. Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia. For the younger generations, they like TikTok, they like Chinese products, they like Shein. They are less concerned about the situation with China. So they view China is a relative more positive. But the older generations, they still thinking about the war, they think about the global security issues. They are more concerned about China. So I think that the results were not that surprising. Temuan Pew didasarkan pada persepsi publik dan tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap perekonomian domestik. Tapi menurut Laura, persepsi publik bisa berperan untuk melihat cara pikir politisi mengenai berbagai hal, dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.